Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah rahimakumullah, ikhwani fillah a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan ini kita perlu syukuri agar kita terus diberikan nikmat tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita sudah sampai terakhir bicara tentang simpul-simpul pemulihan ilmu yang nomor terakhir 10 ya. Terakhir 10. Sekarang kita masuk pada simpul yang nomor 11. Baik, saya bacakan matan bahasa Arabnya, nanti antum salah satu bacakan terjemahnya ya. Bismillah. Qala Syekhul Musannif, penulis kitab ini mengatakan al-ma'qidu hadi ashar, simpul yang nomor 11, siyanatul ilm amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yahrimuha. Baik, betul. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, niscaya ilmu tidak akan menjaganya. Demikian pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi di judulnya dulu kita bahas. Betul, judulnya apa? Prinsip ke-11, bermuru'ah dan menjaga ilmu dari perilaku yang tidak terpuji. Nah, ini penting kan, ya bidina Allah ya. Jadi ilmu ini punya kehormatan. Ilmu ini punya kemuliaan. Jangan sampai nanti orang yang memegang ilmu ini akhirnya menghancurkan ilmu itu sendiri. Ilmunya mulia, tapi karena yang membawa ilmu tidak bisa menjaga muruah dirinya, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, nanti dikhawatirkan apa? Dia akan jatuh pada perkara apa? Ilmunya jadi rendah. Contoh, kita sudah di poin yang nomor 10, kita sudah pernah bahas bahwa akhlak itu sangat berkaitan erat dengan ilmu. Jadi kalau ahli ilmu, antum misalkan siapapun yang kemudian dia mengaku dirinya adalah seorang penuntut ilmu, ketika dia tidak sibukkan dirinya dengan amal, tidak sibukkan dirinya dengan kemudian menjaga kehormatan ilmu, dengan menjaga adabnya, apa yang terjadi? Ilmu itu jadi kelihatan jelek di mata masyarakat. Mosok sing ngaji nek pergaulannya bebas kayak gitu. Masa anak ngaji nek tidak bisa menjaga akhlaknya? Masa yang biasa ikut pengajian di Al-Irsyad terus kemudian sama orang tuanya kasar, kan orang akan jadi tanda tanya, iya tidak? Ini Allah ya. Jadi itulah. Makanya di sini ada perkataan indah daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, man lam yusidil ilma lam yasunhul ilm. Bahwa sesungguhnya, apa kata beliau? Betul, silakan dibaca yang tadi yang pertama. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, niscaya ilmu tidak akan menjaganya. Nah, ilmu kalau nggak dijaga, maka dia akan hilang ilmu itu. Ilmu itu akan hilang, akan jauh daripada ilmu tersebut. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi seorang mukmin, seorang muslim harus menjaga kehormatan ilmunya. Kemudian kama qala Syafi'i, wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilmi. Betul. Siapapun yang minim etika dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, setinya ia telah meremehkan ilmu. Nah, berhenti dulu. Jadi siapa yang kemudian dia tidak menjaga adabnya, dia tidak menjaga etikanya, dia itu merusak ilmu sebetulnya. Habis pengajian, terus kemudian majelis sampai jam 12 pagi, gak pantas menuntut ilmu kayak gini.
Loh ya, betul, tidak pantas. Harus dia menjaga dirinya, waktunya itu berharga. Ketika habis pengajian, kemudian dia duduk-duduk, terus kemudian nanti bercanda berlebihan, tidak menjaga kehormatan ilmu berarti. Seperlunya, kumpul sama masyarakat itu seperlunya, sebatas yang dibutuhkan, dan kemudian penuntut ilmu harus punya ciri khas tersendiri, di mana dia betul-betul menjaga kehormatan ilmu itu dengan cara apa? Menjaga kehormatan dirinya. Ini saya bahas sekarang. Falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalah. Fadal. Barang siapa? Falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalah fatufdi bihil halu ila zawalil ismil ilmi anhu. Fadal, silakan. Tidak melakukannya serta menjadi pemalas, lalu akan berujung pada lenyapnya ilmu dari diri dia. Nah, jadi ketika seseorang tidak menjaga kehormatan ilmu, tidak menjaga ilmu itu, maka apa yang terjadi? Maka dia betul-betul akan kehilangan ilmu itu sendiri. Akan kehilangan ilmu itu sendiri. Qala Wahab bin Munabbih, berkata Al-Imam Wahab bin Munabbih, la yakunul battalu minal hukama. Betul, silakan. Orang yang tak bermoral tidak akan pernah menjadi manusia yang bijak. Tidak akan mungkin jadi orang yang berilmu, tidak akan mungkin menjadi orang yang punya hikmah. Kalau orang tidak beradab. Orang tidak beradab, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai derajatnya seorang ahli hikmah. Maka adab ini suatu hal yang sangat penting, dan menjaga kehormatan ilmu adalah sebab orang itu bisa memiliki hikmah. Hikmah itu apa? Apa hikmah itu? Hikmah itu adalah sikap di mana seseorang kapan saatnya dia berbicara dia tahu, kapan saatnya dia diam dia tahu, kapan saatnya dia bergerak dia tahu, kapan saatnya dia harus duduk dia tahu. Jadi gerak-geriknya itu betul-betul berdasarkan ilmu yang dia punya. Itu namanya orang yang hikmah. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul, Rasulullah SAW. Dan ada salah seorang orang soleh yang sangat luar biasa, yaitu siapa? Luqman al-Hakim. Pernah dengar ya? Di mana disebutkan di dalam Al-Quran sampai menjadi nama sebuah surat. Ini saking hikmahnya. Beliau itu salah satu di antara sebab kenapa beliau mendapatkan hikmah semacam itu, dua alasannya. Kayak penting. Yang pertama apa? Yang pertama, beliau itu tidak pernah sibuk dengan urusan yang bukan menjadi urusannya. Ini sumber ilmunya. Kenapa beliau jadi? Yang kedua, beliau itu lebih banyak diam. Yang ketiga, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini sumber-sumber ilmu hikmah yang dimiliki oleh Luqman al-Hakim. Makanya beliau namanya Luqman, dapat gelar al-Hakim itu karena apa? Karena saking memiliki hikmah. Dan salah satu di antara contohnya, pernah satu ketika Luqman al-Hakim ini melihat Nabi Allah Daud alaihissalam ketika sedang bikin mengolah sesuatu. Karena Nabi Daud itu punya keahlian, bisa diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, bisa melunakkan besi. Ya kan? Nabi Allah Daud ini sedang melunakkan besi. Luqman al-Hakim yang melihat Nabi Allah Daud alaihissalam itu pengen tanya, wahai Daud, kamu ini sedang bikin apa? Tapi karena hikmah yang dimilikinya, beliau diam. Saya nggak akan tanya, diam. Diperhatikan saja. Sampai Nabi Allah Daud alaihissalam selesai membuat sesuatu itu, lalu kemudian Nabi Allah Daud mengatakan tanpa ditanya oleh Luqman al-Hakim, dia menceritakan sendiri. Apa kata Nabi Allah Daud alaihissalam? Aku ini sedang bikin baju besi yang bagus dari besi. Lalu Luqman al-Hakim mengatakan, as-samtu hikmah. Diam itu hikmah. Makanya orang kalau nggak banyak celometan itu diregani wong. Kalau antum ingin dihargai orang, maka jangan banyak bicara. Tidak usah banyak komentar, banyak banyak ngobrol, banyak nggak penting. Ini bukan berarti nanti kita kalau ketemu orang terus sekut-sekutan, ya nggak ngono ya. Ngerti maksudnya ya? Jangan sampai nanti pulang dari sini nanti ketemu abi-abinya, abi-uminya terus ditanya misalkan, Ahmad misalnya, Ahmad, as-samtu hikmah. Nah, gitu. Begitu maksudnya. Maksudnya apa? Salam terus. Maksudnya apa? Kita diajarkan oleh Islam ini untuk berbicara itu memang yang manfaat.
Kalau ngobrol sama orang tua itu manfaat, ya tidak apa-apa. Jangan diam saja. Ngobrol sama teman kalau manfaat boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan sampai ngobrol sesuatu yang akhirnya menodai kehormatan ilmu. Nah, ini penting ikhwan fillah azzakumullah. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang seperti itu. Makanya dikatakan di sini qala Wahab ibn Munabbih, berkata Al-Wahab ibn Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan la yakunul battalu minal hukama. Tidak akan menjadi seorang ahli hikmah orang yang tidak menjaga adab dan etikanya. Kan begitu ya? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh mengatakan di sini di dalam matannya, beliau mengatakan wajima'ul muru'ah kama qala Ibnu Taimiyah al-Jadd fi Muharrar wattabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawi. Sebagaimana perkataan yang sangat indah, betul terjemahan dibaca dulu. Ya, praktekkan. Inti dari mulia sopan santun etika adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seorang serta menghindari semua hal yang bisa menjadi aib. Nah, yang dikatakan muru'ah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Jadd. Nah, nama Ibnu Taimiyah itu ada nama Ibnu Taimiyah al-Jadd, ada Ibnu Taimiyah al-Hafid. Jadi kalau Ibnu Taimiyah al-Jadd itu yang menulis kitab Al-Muharrar. Ini sekedar tambahan ilmu ya. Kemudian kalau Ibnu Taimiyah al-Hafid itu adalah Ibnu Taimiyah yang gurunya Ibnul Qayyim, yang menulis kitab Majmu' Fatawa. Pernah dengar ya kitab Majmu' Fatawa ya, yang sering disebut nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu namanya adalah biasanya yang dimaksudkan adalah Ibnu Taimiyah al-Hafid. Jadi Hafid, jadi cucunya. Nah, baik, yang menulis kitab kitab Fatawa. Apa kata beliau? Yang dikatakan sebagai inti daripada sikap muru'ah, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah al-Jadd yang diikuti juga oleh Ibnu Taimiyah al-Hafid, yaitu apa? Al-isti'malu ma yujammiluhu wa yazinu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu. Betul diterjemahkan lagi yang tadi dikatakan. Inti dari muro'ah sopan santun Betul itu adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang serta menghindari semua hal yang bisa menjadi aib. Nah, jadi yang namanya muru'ah, inti daripada muru'ah apa tadi? Mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang. Nah, mempraktekkan menggunakan segala sarana apa saja yang bisa memperbagus dan menghiasinya, menghiasi diri seorang, dan menjauhi segala sesuatu yang bisa menurunkan dan memperburuk keadaan derajat seseorang. Itu namanya adalah al-muru'ah. Itu adalah al-muru'ah. Sehingga di sini kita belajar yaitu apa? Di sini kita dianjurkan untuk menjaga apa saja yang bisa menodai kehormatan kita, apa saja yang bisa menodai menyebabkan orang akhirnya nggak respect sama penuntut ilmu, nggak respect dengan ilmu yang kita sedang pelajari ini, jauhi. Dan apa saja yang kemudian bisa menghiasi diri kita menjadi orang yang baik, lakukan. Apa yang bisa menghiasi kita? Akhlakul karimah. Apa yang bisa merendahkan kita? Akhlak yang buruk. Maka segala hal yang bisa menodai kehormatan ilmu, jauhi sejauh-jauhnya. Itu muru'ah, kepantasan. Meskipun kebanyakan orang melakukannya, jangan dilakukan. Contoh, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Masa menghafal Quran nongkrong-nongkrong? Pantas apa enggak? Enggak pantas. Sampai jam 2, jam 3 malam enggak pantas. Nah itu jauhi. Kenapa? Karena kalau kita ikut yang seperti itu, nanti kita akan menjadi orang yang tercemar. Bukan iman kita yang tercemar, ilmu yang sedang kita pelajari juga tercemar. Tiba-tiba wong sing ngaji koyo ngono ya kelakuannya. Akhirnya apa? Seluruh teman-teman kita yang ikut ngaji jadi jelek di mata Allah. Bisa diamini kan? Saya barakallahu fiik. Ini penting, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian qila li Abi Muhammad Sufyan ibn Uyainah. Betul, silakan salah satu aja yang baca ya. Hai, betul. Salah satu aja. Demikian keterangan dari Abu Al-Barakat
Belum. Seseorang. Nabi Muhammad, Sufyan bin Uyainah. serta menghindari semua. Seseorang Seseorang pernah bertanya kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, engkau telah berhasil menemukan dari segala pembahasan di Al-Quran. Lantas ayat apa yang bisa dijadikan dalil untuk pembahasan Quran? Nah, berhenti dulu di situ. Qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah. Berkata Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah imamnya penduduk Mekah. Jadi kalau di Madinah ada Imam Malik. Kalau di Mekah ada namanya Sufyan bin Uyainah. Kalau di Mesir Lais bin Sa'ad. Kemudian ditanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah itu pernah ditanya oleh seseorang. Qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in. Kamu telah mengambil dalil dari Quran dalam segala hal, dalam memutuskan perkara. Kamu telah mengambil sumbernya dari Al-Quran. Terus orang ini tanya, fa'inal muru'ah fihi, mana dalilnya muru'ah itu? Mana dalilnya muru'ah? Seperti yang dijelaskan tadi. Apa tadi muru'ah? Apa tadi? Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu. Jadi apa saja perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang mulia itu yang dikerjakan, yang diperbuat, dan apa menjauhi perkara-perkara yang menjadikannya dia hina itu menjaga muru'ah. Nah, dalilnya mana? Mana dalilnya? Nah, disebutkan di sini qala fi qoulihi ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Contoh silakan. Seartinya, jadilah pemaaf dan ajaklah orang mengerti yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf 107 ayat 99. Nah, jadi Allah perintahkan dalilnya Pak ini. Wa fihi al-muru'ah wa husnul adab wa makarimul akhlaq. Dijelaskan di sini jemaah rahimakumullah, dari ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu akan menjadi mulia, seseorang akan menjadi hebat, seorang itu dikatakan telah melaksanakan atau menjalankan apa yang disebutkan dengan muru'ah, yaitu apa? Yaitu dalilnya adalah dalil ini. Surat Al-A'raf ayat nomor 199. Hudil afwa, apa terjemahnya? Hudil afwa, apa tuh terjemahnya? Jadilah pemaaf dan ajaklah orang mengerjakan yang ma'ruf. Mengerjakan orang yang ma'ruf, terus kemudian serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sufyan bin Uyainah wa fi qawli ba'da dzikr hadhihi al-ayat fa fihi al-muru'ah wa husnul adab wa makarimul akhlaq. Kata lanjutannya kalimatnya. Ayat ini mengandung perintah untuk beretika, beradab yang baik dan berakhlak mulia. Nah, pada ayat ini terkumpul pada 3 hal. Apa saja tadi? Yang pertama, ada perkara tentang masalah muru'ah, ada perkara mengenai masalah adab yang baik dan akhlak yang mulia. Berilah maaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini menunjukkan dalilnya tentang orang yang menjaga muru'ah. Seperti yang kita lihat, memberikan maaf. Ini merupakan akhlak yang mulia. Memerintahkan yang ma'ruf. Ini juga merupakan apa? Halo? Mulia. Iya, perkara yang mulia. Jadi pada ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 199 itu terkumpul pada 3 hal ini. Apa tadi? Yang pertama muru'ah, kemudian akhlak yang baik, terus kemudian apa? Adab. Menjaga muru'ah, akhlak yang baik dan adab. Memaafkan adalah akhlak yang mulia. Kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar merupakan adab dan akhlak yang mulia, adab yang baik. Dan menjauhi daripada perkara, menjauhi berpaling dari orang-orang bodoh, ini termasuk menjaga muru'ah. Tidak mendebat orang bodoh, itu termasuk bagian daripada muru'ah. Jadi kalau antum misalkan hadir di sebuah grup misalkan, terus kemudian ada orang yang kita tahu ini orang nggak punya ilmu, terus berbicara tentang suatu perkara yang di luar kemampuannya, maka jangan diladeni.
Kan biasanya orang seneng kan bantah-bantah di grup ya pada. Mana Jawa paling rahasia ya. Bantah-bantah di grup masalah hukumnya ini, bantah-bantah satu sama lain menyerang dengan fatwanya ulama fulan, yang satunya menyerang dengan ulama fatwanya. Rewebot saben dina, ya pada. Apa yang terjadi? Ini nggak pantas. Kalau antum menjaga, kalau kita termasuk orang yang menjaga muruah, maka tidak melakukan seperti jari, berpaling dari orang-orang bodoh. Jangan diikuti, jangan malah ikut nimbrung di situ. Kenapa? Buang waktu. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berpaling dari orang bodoh, jangan diikuti. Kalau ada orang yang kemudian dia itu banyak omong yang di luar kemampuannya dan lain sebagainya, maka apa? Tidak usah diikuti. Tidak usah diikuti. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini jamaah sekalian. Dan terkumpul padanya 3 perkara: muru'ah, husnul adab, makarimul akhlak. Nah, ini jamaah sekalian. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan lagi, wa min alzami adabin nafs li talibi tahallihi bil muru'ah wa ma yahmilu 'alaiha wa tanakkubuhu wa khawarimaha allati tukhillu biha ka khalqi al-lihyati aw kasratil iltifati fi tariq aw maddir rijlaini atau ar-rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajah wala darurah da'iyah aw suhbatil aradil fusaq wal mujjanan wal batalin aw musara'ati al ahadith as-sighar. Betul? Di antara adab personal terpenting seorang penuntut ilmu adalah menghiasi diri dengan etika dan hal-hal yang mendukungnya. Nah, berhenti dulu di situ. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi etika dan hal-hal yang bisa mendukung etika itu. Buku yang cukup bagus. Jadi kalau selesai ini ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut buku itu, yaitu kitab Hilyatul Thalabul Ilm yang menjaga adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Apa saja yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu itu? Mengatur waktunya, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Serta menjauhkan diri dari perilaku yang menodai etika. Nah, jauhi perilaku yang menodai etika. Apa saja? Di sini dikasih contoh. Seperti mencukur habis jenggot. Nah, mencukur habis jenggotnya, cek ketokno. Nah, penuntut ilmu itu harus ada lehyanya. Ustaz, tapi kan ulama beda pendapat tentang bolehnya mencukur dan lain sebagainya. Iya, tapi Anda ini penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu niru Kanjeng Nabi. Rasulullah pakai jenggot apa enggak? Nah, supaya orang itu tahu, oh ini bedanya wong sing ngaji mbek sing enggak ngaji, gitu loh. Ya. Tapi ojo sampai menghina orang yang kemudian belum tumbuh jenggotnya loh ya. Antum gak tumbuh jenggotnya gak subur ini, bukan. Karena takdirnya orang macam-macam. Ada orang memang gak bisa tumbuh, kan ada kan? Munculnya cuma 1, 2, ya sudah, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalkan antum ada temannya yang kemudian mencukur habis, kalau bisa jangan. Kenapa? Penuntut ilmu itu tidak pantas seperti itu. Apalagi sebagian ulama agak tegas mengatakan bahwa mencukur habis jenggot itu termasuk perkara yang haram. Maka dijauhi. Ya pokoknya diatur sedemikian rupa supaya apa? Bagus. Terus apalagi contoh yang pertama? Yang pertama itu, yang kedua apa? Banyak tengok-tengok saat berjalan. Nah, ini kalau bahasa anak muda cuci mata. Tengok di jalan, toleh. Nah, kira. Nah, itu tidak boleh. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Ya kalau jalan-jalan seperlunya tunduk, kemudian melihat yang seperlunya. Enggak usah toleh apalagi majelis di pinggir jalan, terus kemudian seperti itu. Terus berikutnya, dan berselonjor di tempat umum tanpa keperluan atau kondisi darurat. Nah, kalau duduk tidak boleh selonjor. Tidak boleh selonjor seperti itu, apalagi di majelis itu nggak boleh, kecuali ada hajat. Karena mungkin bisa jadi keringgingan atau mungkin ada hajat yang lainnya. Tidak apa-apa. Nah, seperti tadi itu ada hajat, tidak apa-apa. Saya bisa memaklumi itu. Atau kalau di beberapa orang tertentu yang memang sudah agak sepuh, itu biasanya agak tua, itu biasanya kalau duduknya itu sila itu rata-rata kesemutan. Ya itu kita maklumi. Tapi kalau tidak ada hajat, ya jangan. Tidak sopan seperti itu. Orang melihatnya juga tidak sopan. Baik, betul, silakan. Berteman dengan orang berperilaku kotor. Nah, pilih teman ya, ikhwan. Antum menuntut ilmu itu melihat orang itu melihat.
Loh kita, Ustaz, anak kumpul sama dia, itu insya Allah nggak terpengaruh. Iya, antum tidak terpengaruh karena antum mungkin punya pengetahuan agama yang bagus. Tapi orang melihatnya, kumpulannya penuntut ilmu kok kumpul merek mono-mono, gak pantas. Itu loh pentingnya. Kenapa? Karena kalau kita kumpul dengan mereka, nanti kehormatan ilmu jadi jatuh. Lagi biasa ngaji kok kumpulannya beres, biasa serok, biasa minum khamar. Jangan. Satu, antum bisa jadi terpengaruh, atau yang kedua, minimal orang punya pandangan negatif sama antum. Tiba-tiba kumpulannya ngono, gak coba dia berarti, pura-pura dong ngaji. Tidak boleh, kawan, tidak boleh. Harus diubah. Ustaz, kalau dulu pernah gitu, tidak apa-apa, dulu tutup sudah. Pokoknya kalau sudah masuk di pengajian kita, masa lalu yang jelek tinggalkan, wis. Tutup masa lalu. Zen? Nah, harus gitu. Fasik. Terus? Tak punya malu dan tidak bermoral. Nah, apalagi jelas-jelas kefasikannya. Ya, nggak usah dikumpuli yang seperti itu. Terus kemudian Juga bergulat dengan anak-anak kecil secara berlebihan. nah, kumpul sama anak kecil gak pantas, kan gitu ya. Akan menodai kehormatan ilmu. Nah, inilah diantara hal yang kita bahas di kesempatan ini. Intinya apa sih? Jaga kehormatan ilmu. Jaga kehormatan majelis ilmu sudah kita bahas. Sekarang kita diminta untuk menjaga kehormatan ilmu ketika kita kumpul sama masyarakat. Kita harus bisa kasih contoh sebagai orang yang telah mengaku mengklaim diri orang belajar ilmu agama, kudu ngekei contoh sing apik. Di rumah harus menjadi orang yang paling berbakti. Berusaha semaksimal mungkin. Kemudian di masyarakat jangan jadi troublemaker, apalagi kumpul-kumpulan dengan orang-orang yang tidak jelas arahnya kemana. Kita sudah sampaikan kan bahwa penuntut ilmu punya program dalam hidupnya, punya target apa yang mau dicari, kan gitu. Baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Jangan sampai nanti hidupnya itu terombang-ambing dengan teman. Teman majelis melok majelis, teman ngalor melok ngalor, teman melok ngidul. Akhirnya apa? Gak fokus hidupnya. Hidupnya tidak terarah dan itu tidak bagus. Antum harus punya target. Oke, bukan berarti nanti di sini kita nggak kumpul sama orang. Tidak, kita kumpul seperlunya. Kita pernah bahas kan bahwa berteman itu kita sudah pernah bahas tentang masalah pilih teman. Seperti apa? Saya contohkan kemarin seperti apa? Kalau antum masih ingat di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Makanan satu. Nah, betul. Yang pertama seperti apa? Makanan. Seperti Makanan. pertemanan itu yang pertama seperti makanan. Kita makanan apa? Setiap hari butuh, tapi seperlunya sebatas kita butuh makan. Artinya apa? Ini berinteraksi dengan para ulama. Kita setiap hari butuh kepada ilmunya, tapi tentu kalau sudah selesai urusannya, ya kita kembali kepada urusan masing-masing. Karena ulama punya waktu tersendiri, kita mungkin juga punya kesibukan ya. Paham kira-kira? Yang kedua, seperti berinteraksi dengan apa? Obat. Dengan obat. Kita butuh ketika kita memang sedang sakit. Artinya apa? Ini kalau ada hajat saja. Kalau ini setiap hari butuh, kalau ini ketika butuh saja. Kapan itu? Ini kita berinteraksi terkait dengan muamalah urusan dunia. Kalau antum syughul kerja atau bisa akan buka usaha bisnis sama temen, nah ini butuh. Tapi selesai urusan bisnis, pulang kembali ke rumah, fokus menjadi orang yang konsentrasi ibadah dan menuntut ilmu, sehingga waktunya produktif. Ingat ya, jadi bukan berarti kita gak kumpul sama orang loh ya. Antum tetap harus kumpul, apalagi anak muda harus memperbanyak jaringan kan, punya banyak koneksi dan lain sebagainya untuk kepentingan baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kan begitu kan. Nah, sehingga seperti obat. Kemudian yang ketiga seperti apa? Penyakit. Penyakit. Nah, artinya apa? Penyakit ini jenisnya macam-macam apa tidak? Iya macam-macam. Ada penyakit yang sangat menular, ada penyakit yang tidak menular, ada penyakit yang biasa-biasa saja. Maka kita kumpul dengan orang itu, kalau ada orang itu punya penyakit dalam tanda kurung bermasalah, entah akhlaknya tidak bagus, dia termasuk ahli maksiat dan sebagainya, dilihat. Kalau ini tipe orang yang bakal menulari kejelekannya ke saya, jangan dikumpuli. Oh, kalau saya kumpul sama dia, insya Allah saya tidak terpengaruh, maka seperlunya kumpul sama dia. Karena nggak ada orang senang kumpul sama penyakit, iya enggak? Ada enggak orang senang menikmati penyakitnya? Nggak, oh no. Ada orang
orang pengen sakit terus gitu, flu. Meskipun flu itu kan penyakit sejuta umat kan. Iya pada hampir semua kita sudah pernah kena penyakit flu kan ya. Kan nggak ada orang senang kena penyakit flu selama 2 tahun, nggak ada. Pengennya cepat selesai, 1 hari 2 hari cukup ya. Iya pada? Iya. Baik. Ini ada 3. Jadi seperlunya dipilih-pilih. Inilah pentingnya kita harus milih-milih teman. Terus yang terakhir, ini berinteraksi seperti apa? Racun. Kalau ini sama sekali nggak boleh dikumpuli. Siapa ini? Mereka ini perusak-perusak agama. Saya contohkan kemarin siapa? Kelompok liberal. Orang yang punya pikiran-pikiran sesat, menyimpang, yang ngajari orang rusak dan lain sebagainya. Kalau ini nggak perlu dikumpuli sama sekali. Itulah Ibn Abidin Azatullah di antara poin yang nomor 11 daripada prinsip memuliakan ilmu, yaitu kita memuliakan diri kita dengan menjaga muru'ah, itu sama saja dengan kita memuliakan ilmu. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga muru'ah diri kita, maka kita secara tidak langsung telah meremehkan ilmu. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Allah jadikan kita istiqamah di atas Islam dan Sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.